Pemirsa Noken Live dimanapun Anda berada, salam jumpa. Bersama saya Nola Kobe, Anda menyaksikan Dialog Noken Live. Dan saudara, Puncak merupakan kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Dan daerah ini lebih sering kita dengar karena rentetan konflik ketimbang cerita kemajuan. Di tengah keterisolasian, konflik, keterbatasan, dan tantangan yang dihadapi, hadir putra terbaik Ilaga yang kini dipercaya rakyat dan Tuhan untuk memimpin daerahnya sebagai bupati. Dan hari ini kita akan berbincang dan juga mendengar langsung dari sang pemimpinnya tentang 100 hari kerja pertama, juga tantangan dan komitmennya untuk membawa perubahan di daerah yang dipimpinnya. Bersama saya sudah hadir Bupati Kabupaten Puncak, Bapak Elvis Tabuni SEMM. Selamat datang Pak Elvis. Terima kasih, selamat sore. Apa kabar Pak? Kabar baik. Puji Tuhan. Baik, Pak, hari ini kita akan mendengar dari Bapak langsung, bukan hanya kerja-kerja Bapak bersama Pak Wakil, Bapak Naftali Akawal, yang sudah dilaksanakan di hari pertama, 100 hari pertama sejak dilantik pada bulan Maret 2025. Dan kita juga ingin tahu program 100 hari ini yang sudah dilaksanakan, kemudian yang sedang, bahkan mungkin belum dilaksanakan, dan planning hingga 5 tahun ke depan. Di sisi lain kita juga ingin dengar isi hati Bapak untuk 5 tahun ke depan, mimpi seorang Bapak Elvis kabupaten ini mau jadi seperti apa. Kita akan berbincang, akan menggali lebih banyak bersama Pak Elvis hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Elvis sudah meluangkan waktu hadir di studio Noken Live. Terima kasih juga. Baik. Ya, Bapak langsung saja sebelum kita membahas lebih jauh program 100 hari kerja Bapak bersama Pak Wakil, apa yang sudah dilaksanakan. Kita ingin flashback ke belakang sedikit, Bapak bisa cerita bagaimana perjalanan karir Pak Elvis sampai sekarang bisa berada di puncak kepemimpinan sebagai bupati. Karena kalau tidak salah saya baca di artikel Bapak mengawali karir dari seorang kepala desa, kepala kampung, kemudian DPR dan selanjutnya. Mungkin Bapak bisa berbagi cerita itu dengan kami. Baik, terima kasih pada publik atau di mana saya pemirsa. Saya bisa membagi apa 100 hari kerja tadi Ibu sampaikan kepada kami. Kami ya bersyukur kepada Tuhan. Gubernur Papua Tengah dilantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak adalah tanggal 25 Maret 2025 di Nabire, Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Puji Tuhan ya, kami sudah melaksanakan program 100 hari kerja. Saya sebagai Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran OPD, pimpinan baik dari OPD tingkat kabupaten, kami bekerja keras 100 hari. Kita sudah berjalan lancar, aman dan tertib. Dan kita sudah melakukan 100 hari kerja, syukurannya ibadah pada tanggal 3 Agustus. Kita sudah melakukan acara syukurannya di Kabupaten Puncak di Gedung Aula Ngelar. Kami diundang Prokopimda Provinsi Papua Tengah hadir untuk menyaksikan 100 hari kerja. Saat itu juga program kami kerja membangun guest house, satu gedung guest house untuk 20 kamar dan 2 lantai akan dibangun pada satu pematangan tanah di rantai dengan pematangan tanah di distrik Gome, Kabupaten Puncak. Kemudian 100 hari kerja memang kami banyak program yang sudah lakukan, seperti kita untuk di sisi pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Dari Dinas Kesehatan kita bisa mengantar membawa menuju ke sekolah-sekolah yang kebidanan. Terus pendidikan kita Puncak Cerdas. Itu adalah 2 yayasan yang kami akan kerjasama. Kami kirim ke Semarang, ke Yayasan Mitsubishi. Kita sudah 167 orang kita sudah kirim, sekarang ada di kota studi Semarang, sudah sekolah di sana. Dan juga kita di sini juga Provinsi Papua Induk adalah Yayasan Edukasi Adoption Papua. Itu juga kita anak-anak kita bisa keluar ke luar negeri
seperti di negara-negara lain yang mereka bisa ambil ilmu ke sana. Kita sudah kerjasama, kami sudah MOU bersama dengan pihak perusahaan sekolah tinggi edukasi Papua. Jadi kita punya anak-anak sudah cukup pada 100 hari kerja. Kami fokus dulu pendidikan karena Kabupaten Puncak adalah salah satu daerah yang paling terbelakang. Jadi SDM itu akan saya utamakan 100 hari kerja. Terus kedua, memang tadi Ibu jelaskan bahwa daerah di sana itu konflik. Memang benar. Di mana-mana orang sudah terbaca, lihat berita dengan fakta dan lihat. Tapi ya puji Tuhan, kita sebagai manusia terbatas kemampuan, tapi dengan Tuhan bisa berjalan lancar, aman. Kemarin 100 hari kerja kita sudah terbaik. Tadi sedikit banyak Bapak sudah bilang sejak dilantik langsung kerja cepat nih dengan Pak Wakil untuk program pendidikan, kesehatan, menyekolahkan anak-anak juga ke luar negeri. Nah, pasca dilantik Bapak, dari semua yang sudah tertuang dalam visi dan misi Bapak berdua, apa yang paling mendesak nih, yang memang Bapak lihat, wow ini perlu segera direalisasikan untuk masyarakat Puncak begitu dalam bentuk program? Ya, yang harus mendesak cepat, semuanya penting. Tidak satu bidang saja. Kesehatan juga penting, pendidikan juga penting, infrastruktur juga penting. 3 komponennya harus kita tangani. Kalau Terus dari, ekonomi rakyat juga penting semua. dari sisi kesehatan Bapak, apa yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan di 100 hari pertama Bapak? Itu kami sudah kunjungi yang puskesmas, rumah sakit yang ada. Itu kita harus lakukan. Terus kedua, di mana ya kita lihat sekarang dokter-dokter kita di sana kan dokter-dokter harus ada spesialis penyakit bermacam-macam penyakit. Tapi saat ini kan kita di Puncak itu dokter spesialisnya terbatas karena tidak ada dokter yang bisa kita memberikan rujukan ke Timika, ada kadang-kadang ke Jayapura di sini, ada kadang-kadang ke Nabire. Tapi banyak mengalami hal yang kendala besar. Jadi sekarang ini kita fokus dulu rumah sakit itu memang rumah sakit kita ada tapi banyak peralatan yang kurang juga. Yang Bapak temukan di lapangan Ya, seperti itu ya kondisi di pelayanan rumah kesehatan. sakit juga masih banyak ada peralatan kurang. Itu yang tadi saya bilang kita harus semua itu penting semua. Seperti gedung radiologi, gedung pemeriksaan, gedung penginapan belum memenuhi juga. Di sana belum ya Bapak? Belum. Gedungnya ada tapi isi di dalamnya belum. Itu yang kita sedang pikir sekarang. Terus yang sekarang itu gedungnya, fisiknya. Tapi bagaimana isi orang yang bisa kerja di dalam itu sekarang anak kita ada 97 orang lebih sekarang sudah masuk ke sekolah bidang perawatan di Jayapura di sini. Sudah kita sekarang dorong. Selain menyiapkan SDM atau tenaga kesehatan. Selain dipersiapkan SDM itu seperti ya bukan mahasiswa umum saya tapi di sekolah kesehatan sangat penting juga. Gimana Bapak melihat kondisi pelayanan kesehatan yang sebenarnya itu jadi kebutuhan dasar sebenarnya, tetapi jauh dari apa yang diharapkan? Ya, itu kan tadi kita sudah daerah di sana kan konflik. Ya, harapan kami itu seharusnya sejajar dengan daerah lain yang situasi aman. Tapi puji Tuhan daerah di sana walaupun konflik tapi pemerintah daerah tetap berupaya jalan terus. Tetap membangun baik sumber daya manusianya maupun gedung infrastrukturnya. Tetap membangun, kita tidak mau tinggal diam, tetap maju terus. Kesehatan itu kan banyak, namanya kesehatan kan keseluruhan, tapi di situ kan ada dokter kan masing-masing dokter spesialis, ada dokter mata, ada dokter jantung, ada dokter paru, banyak dokter spesialis. Nah, dokter spesialisnya kita di sana kurang. Nah, jadi harus kita memberikan dokter dari sana, memberikan rekomendasi atau rujukan ke Timika. Timika terus ada kadang di sini. Nah, itu kita salah satu kendala. Jadi kita harus bangun di sana dokter yang harus bisa layak sama dengan dokter lain di rumah sakit lain. Dan sekarang sudah mulai dibangun Bapak? Ya sekarang ini Pak Gubernur programkan, sekarang ada 3 layak nanti Timika kita kedudukan Timika dia langsung
dengan melayani itu puncak dan puncak jaya. Terus Pania dia melayani di Nabire dengan daerah-daerah sana. Itu sudah sekarang programnya Pak Gubernur sudah arahkan seperti kita akan jalan itu. Itu sedang kita berpikir. Bapak tadi kesehatan, bagaimana dengan pendidikan? Sekolah-sekolah, sarana sekolahnya sudah terbangun dengan baik. Guru-guru, apakah dipastikan mereka juga berada di tempat untuk mengajar anak-anak di sana? Ya, gedung-gedung sekolah juga ada kadang dibakar oleh saudara-saudara kita di luar. Juga itu juga sedang kita data semua. Sekolah-sekolah yang dibakar, gedung kantor desa juga dibakar. Itu kan bukan situasi kondisi real yang ada di lapangan. Jadi saya tidak semudah itu ada satu kali saya harus bikin begini, tapi pasti akan dengan proses. Ya. Artinya Bapak, ini situasi yang terjadi bukan pada saat Bapak memimpin, tapi di kepemimpinan pejabat-pejabat yang lain, bupati-bupati sebelumnya juga ya, sudah terjadi. Sudah terjadi, jadi itu juga kita tidak bisa, ini harus begini, dia ini begini, saya tidak bisa bilang karena situasi kondisi khusus di Kabupaten Puncak, daerah-daerah konflik kan tahu, seperti Puncak, seperti Intan Jaya, seperti Dugama, kita daerah gunung kan seperti itu. Jadi kita tapi mau dan tidak bagaimana kita harus pendekatan kepada tokoh, kepada kepala suku, kepada mahasiswa, kepada semua pihak pemangku jabatan yang ada di sana, tokoh kepala desa harus kita libat, kita komunikasi, pihak gereja. Ya, apakah pendekatan yang tadi Bapak bilang itu yang Bapak lakukan? Ya itu sudah kita jalan sekarang, bangun komunikasi dengan pihak-pihak yang lain, keamanan. Akhirnya sementara kita masih sedang upaya jalan terus. Ya, puji Tuhan itu adalah semua rancangan Tuhan. Jadi kita walaupun kita tidak bisa akan mundur, tapi tetap akan jalan terus sampai situasi di Laga membangun dengan ya penuh dengan kesulitan, dengan tantangan. Tapi kita serahkan Tuhan. Yang penting semua komponen masyarakat di sana bersama-sama koordinasi baik akan jalan baik. Tadi Bapak bilang tantangan, kesulitan. Ya. Nah, kita ingin dengar bagaimana dengan infrastruktur, karena Kabupaten Puncak ini salah satu daerah yang akses untuk menjangkau distrik satu dengan distrik lain, kampung lain dan kampung lain semua itu pakai pesawat terbang, betul Bapak? Benar. Dan itu sangat sulit ya Bapak ya. Bagaimana Bapak untuk infrastrukturnya? Daerah Puncak ini adalah daerah yang termahal di Indonesia dan di dunia. Itu ukurannya di Puncak, Ibu. Termahal Bapak ya? Termahal. Semen saja, saya bilang itu harga 1.500.000. Beras 50 kilo ini, itu kita bisa di sana bayar 5 juta lebih. Aqua harga ini, kalau di sini mungkin 2.000 atau berapa. Di sana ini 50.000. Tingkat kemahalan lebih sulit. Jadi kalau dari luar mereka bilang di sana itu begini, tapi tingkat kemahalan itu mereka belum merasakan di lapangan. Sangat pemerintah yang ada sebelumnya juga dan saya sekarang sebagai anak daerah di sana, saya orang asli Ilaga. Ya itu memang sudah dari awal sampai dengan saat ini harganya seperti ini. Dan bertahun-tahun masyarakat terus menghadapi dengan situasi seperti ini. Jadi seperti BBM ya. Pemerintah pusat itu harganya standar harus kecil saja di Jawa demo, tapi di sana itu 500, 200, 300 itu anggap biasa karena sudah rasakan, sudah bayar harga 100.000, 200.000 itu beli BBM solar 1 liter, minyak tanah 1 liter seperti itu. Tadi saya bilang semen satu sak saya 1.500.000 itu hanya bandara ke kota. Apa upaya konkret yang Bapak lakukan supaya bisa menekan tingkat kemahalan ini Bapak? Ya kalau kita mau membuat tidak bisa merubah satu kali untuk kita harga itu standar, tapi pelan, bertahap. Kalau seandainya kita berhubung antara satu kabupaten dengan kabupaten lain, atau kita dari Wamena jalan bisa sampai di Puncak, atau dari Timika bisa sampai di Puncak, atau dari Dabire bisa sampai Puncak sampai tembus Wamena, ketemu di Wamena, dengan itu baru bisa harganya mungkin bisa kita lega.
Tapi kalau belum antara satu kabupaten dengan kabupaten di daerah pegunungan ini belum menembus, harganya memang begitu sudah. Jadi masyarakat merasa itu sudah harga seperti ini, tapi di kota Jayapura ini dengan Timika, daerah-daerah yang harga maju kan harganya ini 20.000, 2.000, 3.000 beli aqua. Iya, kalau di sini misalnya katakan 5.000, tapi tadi Bapak bilang berarti di puncak harganya udah beda, bisa 15, 20.000. Satu. Kalau satu begini ya Bapak ya? Kalau ada untuk 5 kaleng itu bisa dapat 300 sampai 500.000. Apa Bapak pembangunan infrastruktur yang sudah nyata, yang sudah memang Bapak sudah sedang laksanakan begitu? Untuk bagaimana membuka konektivitas yang tadi Bapak sampaikan. Sudah adakah Bapak yang sedang berlangsung saat sedang ini? berjalan ini kan menghubungkan antara satu distrik ke desa atau satu distrik ke distrik itu sedang berjalan. Jalan darat. Jadi, ya Bapak ya? Jalan darat. Kita sekarang sudah mau menuju ke Sinak itu tinggal 10 kilo. 10 kilo lagi kita punya target harus menuju ke Sinak dan Sinak harus bisa menuju ke Mulia. Dan Mulia bisa sampai Wamena, berarti dari Pura Wamena kan mobil sudah masuk. Berarti kita berupaya bagaimana dari Ilaga harus ketemu Sinak dulu. Sinak masuk ke Mulia. Dan Mulia bisa masuk Lanijaya, itu baru bisa kita di sana agak harganya bisa turun. Kalau itu belum, itu tetap ada yang harga yang ada sekarang mengalami kendala. Terus ada yang belum kita tembus itu seperti Ilaga, Sinak belum. Sekarang kita berpikir juga dari daerah Ilaga itu kan dari kabupaten ke distrik semua dengan pesawat. Tidak ada jalan tembus, akhirnya itu pikir lapangan-lapangan yang ada itu kita harus pakai aspal semua. Bandara-bandara yang di Randume, Wangbe, Sinak sudah ada aspal tapi kita harus tambahkan. Terus Derpos, Dovo, Beoga, Bina, daerah-daerah itu harus perlu kita aspal supaya transport daratnya belum menembus, harus transport udara itu kita bisa melayani masyarakat ya di daerah-daerah yang itu. Terus kalau lapang jalan itu sudah kita tembus Wamena, itu berarti dengan sendirinya itu harganya bisa standar nanti. Ya itu kita Pemda di sana punya pesawat, ada dua aviasi mulai air. Satu baru kemarin terbakar itu karena juga dengan pengaruh kan bandara kita pendek. Bandara kita di runway di atas kan dari panjang itu hanya 500 sampai 450 meter. Akhirnya pilot juga banyak mengalami kendala seperti siang jam 10 ke atas pesawat tidak bisa masuk khususnya di Kabupaten Puncak di Ilaga itu. Karena apa Pak? Kenapa? Karena angin. Cuaca. Lapangannya pendek, angin juga angin itu jam 10 ke atas itu tidak bisa. Itu dulu waktu misionaris masuk itu kan memang standarnya batas sampai jam 9, 10 ke bawah. Kalau ke atas tidak bisa masuk. Kalau sekarang efektifnya Bapak berapa maskapai atau beberapa armada pesawat terbang yang melayani masyarakat di puncak Bapak? Kalau armada yang ada sekarang, Sinak itu normal. Itu mulai dari pagi sampai sore bisa Sinak. Beoga itu sama dengan Ilaga. Pesawat jam 10 ke atas tidak bisa juga masuk. Terus daerah lain Wangbe itu sedang rumput sudah tinggi, sedang mereka bekerja. Masyarakat mereka gotong royong kerja. Jadi kita mau harus pengaspalan. Ada lagi Bapak infrastruktur lain selain jalan, akses jalan dan juga lapangan terbang yang tadi Bapak sampaikan? Jadi sekarang ini program dan visi misi saya pertama sekali itu harus kita bangun kantor bupati dalam waktu 2 tahun ini. Visi misi saya dengan wakil bupati kita target harus kantor bupati Kabupaten Puncak, kantor DPR Kabupaten Puncak. Terus guest house kenapa kita duluan bangun? Karena di sana di Kabupaten Puncak itu belum ada tamu-tamu masuk, penginapan rumah tidak ada. Terus umpamanya ada meeting, ada rapat OPD, ruang rapat nggak ada layak untuk mereka rapat. Akhirnya kita bangun dulu guest house. Gedung itu merupakan pondasi pertama
guest house, ada tamu-tamu seperti gubernur, kementerian datang, mereka bisa layak nginap di Ilaga. Mereka ingin datang harus nginap di Ilaga, tapi tempat penginapan tidak ada. Nah, itu selalu hanya datang saya pergi. Maka sekarang visi dan misi kami pertama harus kita bangun guest house dulu pertama. Itu sebagai dasar untuk dari situlah baru mereka bisa program kita bisa sidang apapun bisa di situ juga bisa. Agenda kita sekarang pertama guest house sudah jalan. Sudah sekarang mulai Takaraja pondasi sudah jalan. Bagaimana dengan kantor bupati? Tadi Bapak sudah sampaikan sedang dibangun juga? Itu sudah, itu nanti kita besok ini kita penetapan APBD sidang ini. Itu kita sudah pertama kantor bupati itu kita akan sudah tim bentuk untuk ukuran tanah itu. Tim akan kerja langsung akan masuk pembongkaran. Pembongkaran pematangan tanah dulu. Jadi tahun 2026-2027 itu programnya sudah jalan. 2 tahun ini saya target harus kantor bupati, kantor DPR itu sebagai pondasi. Sekarang di Ilaga memang kantor bupati itu tidak standar kantor bupati, Bu. Kantor bupati yang lama maksudnya Bapak? Kantor bupati yang lama tidak standar untuk kantor bupati. Jadi di kepemimpinan Bapak bangun baru nih? Saya mau bangun baru. Di lokasi yang baru juga? Di lokasi baru, kantor juga baru, kami akan bangun. Kita sudah lapor gubernur sudah, jadi masyarakat sudah tahu. Jadi kita sekarang akan bangun kantor bupati dengan kantor DPR itu di distrik Gome akan bangun. Dulu pemekaran Kabupaten Puncak itu, pemekaran dari Puncaknya itu tim penilai dari Jakarta datang, lokasinya itu tentukan di Gome itu. Jadi kita sesuai dengan pertama timnya ibu kota Kabupaten Puncak adalah distrik Gome itu adalah ada. Itu sekarang saya mulai meletakkan fondasi mulai dari Gome itu. Bapak, ini menarik. Untuk membangun Kabupaten Puncak tentu keterlibatan partisipasi aktif berbagai elemen yang hidup di Kabupaten Puncak untuk mendukung kerja-kerja Bapak dan Pak Wakil. Sejauh ini bagaimana Bapak melihat partisipasi masyarakat maupun berbagai stakeholder yang ada di sana ya, untuk mendukung kerja-kerja dari Bapak dan Pak Wakil? Ya itu kan masyarakat kan mereka domisili di Kabupaten Puncak. Pasti kita libatkan semua elemen masyarakat yang ada di sana. Mereka punya pikiran, punya ide yang baik, punya pikiran yang baik, harus masukkan semua. Nah, kita semua tampung, baru bisa berjalan. Kalau hanya visi misi kami sudah terapkan, tapi hanya keinginan bupati dan wakil bupati belum tentu kita akan selesai dalam waktu yang sesuai targetnya. Jadi semua elemen dari pimpinan DPR, semua OPD, kepala suku, kepala desa, semua TNI Polri, semua punya pikiran satu, pasti akan jalan lancar. Semua punya pikiran satu, semua pikiran pasti akan jalan. Ya. Menarik Pak. Pendekatan seperti apa yang Bapak pakai ya, untuk bisa bagaimana merangkul mereka? Mengingat Bapak memimpin di daerah yang tadi sudah bilang dari sisi keamanan selalu terganggu, tantangannya besar. Pendekatan seperti apa yang Bapak pakai untuk bisa merangkul semua ini? Untuk mari dukung kepemimpinan Bapak Elvis dengan Pak Wakil untuk membangun Puncak. Pendekatan seperti apa Bapak? Ya seperti kalau kita pendekatan kan dalam waktu pemilihan itu kan ada kubu dengan kubu lawan-lawan. Tapi kita bersatu, lawan siapakah itu kita bersatu itu pasti kita akan bangun. Kalau ahli itu lawan, kami tolak, itu lawan punya ini, tolak itu berarti akhirnya juga bisa jadi masalah perbedaan pikiran. Jadi kita rangkul semua masyarakat yang ada di sana. Di situ kan ada suku-suku yang besar juga, ada suku Dani, Damal, Duga, Lem, Wano, itu daerah-daerah sekitar masyarakat itu kan ada 5 suku yang besar, 5 sampai 6 suku. Turu, nah itu. Jadi kita rangkul semua. Banyak sekali visi misi Bapak sudah sampaikan tadi, program yang sudah dilaksanakan, bahkan juga planning ke depan. Tentu untuk merealisasikan visi misi Bapak berdua juga
butuh, katakanlah, para pimpinan OPD atau ASN di pemerintahan Kabupaten Puncak. Ibarat mereka adalah kaki tangan dari Bapak dan Pak Wakil yang diharapkan oleh Bapak berdua bisa mampu menerjemahkan apa yang menjadi visi misi kepada masyarakat di lapangan. Sejauh ini Bapak melihat mereka seperti apa? Mampukah mereka menerjemahkan apa yang menjadi pikiran Bapak dengan Pak Wakil yang tertuang dalam visi misi tadi? Gitu. Sehingga Bapak ya tidak hanya menerima laporan begitu, tapi kan Bapak juga cek dan recheck ke lapangan atas kerja-kerja mereka. Ya, jadi dari kita kan sudah, karena kita tanpa masyarakat kita tidak bisa kerja juga. Betul. Tanpa OPD kita tidak bisa jalan sendiri. Tapi tadi saya sudah bilang, mulai dari sekretaris daerah dan sebagai kepala pengguna anggaran di tingkat kabupaten, dia dengan semua OPD bersatu, visi misi program kita sesuai dengan visi misi kan mulai kerja dari tahun sekarang ini. Tahun sekarang kan tahun APBD anggaran yang masuk itu kan program visi misi kerja kan mulai dari 2026 besok ini. Kalau yang kemarin yang jalan sekarang ini kan sisa program pemerintahan sebelumnya. Nah, itu sampai 2025. Jadi 2026 ke atas adalah visi misi kami akan jalan, program kami akan kerja. Sekarang yang waktu yang kemarin kita jalan ini program pemerintahan pertama, tapi kita punya visi misi itu kan sudah jalan ada sekarang. Tapi kerjanya realisasi itu nanti 2026 besok. Apa yang Bapak lihat perlu dibenahi dari misalnya katakanlah pelayanan publik atau apa di pemerintahan Kabupaten Puncak? Dari sisi pelayanan publik misalnya, yang Bapak lihat, ini harus dibenahi nih, ini harus diperbaiki nih, ya, ini harus seperti apa Bapak melihat? Sekarang kita sudah di pasar Kota Ilaga, itu tanggal 15 itu saya sudah launching, 15 Agustus. Apa itu Bapak launching apa? Pasar untuk umum di Ilaga itu. Itu juga dulu mama-mama itu hanya pasar di jalan, di pinggir-pinggir jalan. Akhirnya saya dan kita OPD sudah launching. Jadi sekarang sudah mulai bongkar pasar khususnya Kabupaten Puncak. Jadi Bapak sentralnya di situ ya, terpusat di situ pasarnya. Terpusat ekonomi di situ adalah pasar di Ilaga itu. Jadi sekarang kita sudah bongkar. Mungkin saya dengar setelah kita launching keluar sudah mulai bongkar. Kios-kios yang ada sekitar itu kita mulai bongkar, bangun baru lagi. Jadi kita apa yang pelayanan kan sesuai dengan visi misi pemerintah kan sedang melayani. Jadi contoh sekarang kita listrik kita sudah tanggal 8 Agustus. Kemarin kunjungan gubernur dia sudah start sekarang 1 kali 24 jam masih menyala. Listrik menyala 24 jam. 24 jam saat ini sekarang sudah masuk 1 bulan ya, bulan Agustus sampai sekarang. Sebelumnya seperti apa Pak? Sebelumnya mati. Tapi kita sudah Pak Gubernur datang kita sudah mulai awalnya kerja tapi karena sering ada orang palang di debit air di sana tempat itu sering palang memalang, tapi setelah kita ada sekarang sudah mulai buka, sudah Gubernur turun sudah start listrik. Jadi sekarang Puncak terang benderang Bapak? Sekarang terang. Wow. Hanya di pusat kota atau ada beberapa kampung di pinggiran kota juga menikmati listrik Bapak? Di pusat di kota. Kota sekarang sudah masuk Gomel lagi. Ilaga dan Gomel. Jadi sekarang kita sudah kerjasama juga dengan PLN di Nabire dengan Timika. Nanti akan buka PLN. Nanti gubernur dia tambah lagi mesin. Jadi tanggal 15 bulan Desember ke depan itu dua resmikan. Listrik itu dengan guest house. Gubernur akan datang resmikan. Untuk guest house pembangunannya ditargetkan kapan selesai Bapak? Sampai Desember. Desember tahun ini? Tahun ini. 2025 tanggal 3 Agustus kita pematangan tanah. Dan tanggal 8 Agustus peletakan batu pertama. Jadi tanggal 16 Desember kita resmikan. Itu bersama dengan PLN itu.
Jadi PLTMH juga sudah kita minta dengan PLN dua-dua mesinnya, PLMH ada, PLTD ada. Jadi dua-dua akan kita start satu antri, satu mesinnya standby begitu. Satu jam 6 pagi sampai dengan 6 sore, 6 malam sampai dengan 6 pagi itu ganti-ganti begitu mesinnya. Tapi sekarang siang malam jalan terus. Tapi ke depan akan ditambah lagi Bapak ya, supaya lebih dijangkau lebih luas. Mesin yang bangun itu dari luar. Jadi di Papua ini ada dua mesin, satu di Yahukimo, satu di Puncak itu. Berarti selama ini sebelum Bapak ini masyarakat walaupun di pusat kota susah ya menikmati listrik ya Bapak ya? Ya kadang-kadang dengan solar cell, kadang-kadang lampu itu menyala tapi orang pala nggak gini. Tapi sekarang kita upaya bagaimana caranya, karena Pak Gubernur harga diri Gubernur dia sudah start itu harus siang malam sampai Desember itu kita tambah mesin lagi itu sampai sedang berdarah sampai berapa puluh tahun pun tetap jalan terus. Menarik Bapak, selain listrik apalagi yang sudah dinikmati masyarakat? Sekarang listrik sudah sudah berjalan, kemudian bandara baru kita sudah resmikan di Amigaro. Lapangan itu pesawat dulu kan belum penumpang berangkat masuk lapor tiket belum ada. Sekarang kita sudah punya gedung, ada 2 gedung baru. Jadi keluar datang lapor semua seperti sesuai dengan standar lapangan yang besar. Yang gedung yang sekarang kita resmikan itu dari pusat. Bantuan dari pemerintah pusat, berarti Kementerian Perhubungan Bapak? Ya, itu sudah. Itu untuk lapor berangkat, ruang VIP, ruang keberangkatan, ruang kedatangan sudah kita launching. Iya, sudah memenuhi standar lah Bapak. Jadi sekarang itu melalui standar lapor semua tiket lapor seperti di kota-kota besar. Dulu itu hanya langsung ke pesawat. Saya mau ke Timika, saya mau ke Nabire begitu. Sekarang tidak lagi. Nanti kita akan tertibkan kembali. Itu sebelumnya gedung itu sudah jalan. Baru pas kita lantik itu sudah tinggal bebenah, tinggal selesai. Bapak melanjutkan ya? Ya, kita lanjutkan. Itu pemerintah sebelumnya sudah jalan. Jadi setelah kita masuk saat kerja baru masuk, jadi sudah selesai pada saat kami ada sudah resmikan. Bandara sudah, listrik sudah, apalagi kebutuhan masyarakat di puncak sana yang Bapak sudah realisasikan dan mereka sekarang sudah menikmati nih? Ya saat ini bandara itu kita sudah realisasi, sudah resmikan. Sekarang baru buka lahan itu pasar itu. Pasar sentral. Pasar sentralnya kita baru bongkar. Sedang kita akan datanya rapi kembali. Bapak tadi menarik, Bapak sempat singgung, Bapak sekolahkan anak-anak puncak ke luar. Mereka berkuliah luar negeri atau di dalam Indonesia Bapak? Ada di luar negeri juga. Seberapa penting SDM bagi seorang Bapak Elvis Tabuni Ya. untuk Kabupaten Puncak Bapak? Ya, sumber daya itu SDM itu sangat penting bagi saya, menurut saya itu sangat penting. Akhirnya kita utamakan dulu SDM ke depan kita ini sudah orang tua, tapi ke depan juga anak-anak Puncak itu bisa menjadi orang-orang yang hebat, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, bisa jadi ketua DPR, bisa jadi mana-mana yang bisa kita yang belum bisa memiliki di sana, mereka juga bisa memiliki. Ya. Jadi kita tidak bisa kepemimpinan kami ada, kita tidak mendorong SDM sumber daya manusia, berarti kita gagal. Tapi saya fokus dulu anak-anak saya itu bisa menjadi orang pintar ke depan. Berbagai ilmu yang mereka bisa memiliki dan mereka bisa merubah daerah itu adalah anak-anak kita. Kalau kita tidak berpikir untuk SDM sangat sulit, ke depan hanya begitu-begitu terus. Akhirnya saya berpikir dengan anak-anak sekarang, pimpinan DPR, Sekda, semua kita punya pikiran-pikiran ide yang bagus, kita harus mendorong anak-anak kita menjadi manusia yang ke depan lebih baik. Apa sekolah pendidikan apa yang mereka sedang ikuti Bapak yang dibiayai sama pemerintah? Mereka harus pembentukan karakter mereka bisa bentuk terbaik, bisa dilatih yang baik. Sekarang anak disiplin. Ke pemerintah seperti IPDN kan saya lihat luar biasa.
Itu sudah terdidik benar-benar dan langsung tinggal kerja. Ada anak Puncak yang kuliah IPDN juga dibiayai sama Pemda Bapak? Ada. Cucu saya juga sudah di IPDN sekarang. Selain IPDN apa Bapak? Di Jatinangor sekarang ada pindah di Makassar. Jadi banyak, anak-anak Puncak banyak. Tahun kemarin ini sudah lulus lagi 2 sekarang ini. IPDN anak-anak Puncak itu banyak. Jadi bukan IPDN saya tapi sekolah-sekolah lain yang langka kita dorong. Apa saja Bapak yang sudah dibiayai Pemda Puncak untuk anak-anak Puncak mereka sekarang ini yang saat ini mengenyam pendidikan di luar? Hampir 1.000 lebih sekarang. Anak-anak Puncak 1.000 lebih kami sudah kirim ke luar. Di luar Pulau Jawa, di luar juga banyak ada. Mereka sekolah apa Bapak? Sekolah. Pilot atau insinyur pertanian atau apa nanti setelah kembali? Pilot anak saya juga sekarang pilot juga. Dia bulan Oktober besok keluar. Sekolah pilot apa semua sudah jalan kita lakukan. Jadi saya mau harus mereka juga jadi pilot anak-anak sendiri. Harus jadi orang-orang hebat. Itu semua sekolah baru bisa tahu. Saya belum bisa baca, saya ini kan kepala desa baru jadi bupati. Hansip jadi bupati. Kenapa saya pikir kalau saya tidak tahu sekolah A, B, C, sekarang saya belum bisa menjadi bupati. Dulu saya masih dengar dari camat, ada kunjungan bupati dari Nabire, kamu sekolah, kamu bisa jadi bupati seperti saya. Tapi saya masih kepala desa, itu setelah SMP. Saya ini Hansip bantu-bantu bicara SD selesai itu saya bantu-bantu bicara juru bahasa menyambung orang-orang tua saya kepada camat. Ya, akhirnya camat antar saya ke sekolah. Akhirnya saya camat sekolah kepala SMP selesai baru kepala desa saya. Akhirnya saya bisa sedikit paham aturan mau maju bupati itu ada undang-undang sekian, ijazahnya minimal sampai SMA dan sederajat. Oh berarti saya bisa masuk SMA. Nah, berarti bisa masuk bupati, bisa. Ya itu kan contohnya ya politiknya begitu. Akhirnya saya tidak mau seperti harus anak-anak kita ini dari Puncak harus kita kirim ke luar negeri, ke Jawa, sekolah-sekolah yang langka orang dibina mereka baik, mereka bentuk mereka bisa menjadi ke depan lebih bagus lagi. Akhirnya kita sekarang upaya kami sudah mahasiswa umum itu hampir kita sudah beasiswa unggulan itu kan khusus makan, minum, biaya semua kita sudah khusus semua. Semua ditanggung Pemda Bapak ya? Ditanggung. Mereka tinggal Ditanggung Pemda. Mereka tinggal sekolah. Apa target Bapak untuk mereka setelah dibiayai Pemda mereka kembali? Apakah mereka siap dipakai? Ya itu kan mau harus siap dipakai mereka. Karena begini Bapak, kalau kita lihat ya banyak disekolahkan keluar, tapi kembali kasihan. Mereka cuma bawa ijazah di kertas, tapi tidak dipakai, gitu. Sehingga banyak harapan anak-anak Papua bahwa ketika mereka dapat kesempatan dibiayai untuk berpendidikan di luar, mengenyam pendidikan di luar kembali, mereka bisa dipakai begitu. Itu yang saya tanya, apakah mereka kembali? Mereka siap dipakai? Kalau kami kan masing-masing daerah atau kebijakan kepala daerah itu kami tidak tahu. Tapi kalau kami punya anak-anak, kalau kita tidak mendorong anak-anak kita sekolah, ya alasannya kami orang di sini tidak bisa. Akhirnya bisa datangkan orang dari luar. Sekolahnya pendidikan sama. Akhirnya kita juga harus anak-anak saya harus sekolah sama dengan mereka. Kalau mereka sudah sekolah, pendidikan yang sama, gelar yang sama, kenapa dia tidak pakai? Itu kan masyarakat daerah itu kan bisa ngotot. Umpamanya pengangkatan, penerimaan begitu. Kalau kita tidak sekolah dari awal sekarang kita tidak taruh fondasi yang bagus, kita dengan dasar apa ngotot anak-anak kita? Berarti kita kelemahannya di situ nanti, ke depan anak-anak. Kalau kita sudah taruh fondasi dengan mereka jadi orang hebat juga, nah dia juga, saya juga bisa. Apa yang saya kurang baru Bapak tidak bisa terima saya. Kan bisa jawab itu. Kan kita tidak bisa jawab. Nah, saya sudah sekolah, saya sudah datang, saya gelar yang sama, kenapa tidak terima saya? Begitu. Apa Bapak potensi yang dimiliki Kabupaten Puncak yang itu bisa jadi satu keunggulan untuk ya mungkin bisa meningkatkan PAD juga Kabupaten Puncak, Bapak? Ya. Itu potensi di sana itu salah satu itu adalah daerah wisata.
Kita mengembangkan wisata itu daerah-daerah seperti kita ini kan daerah Kartens, daerah puncak Kartens di sana itu kan ada danau-danau, ada lembah-lembah yang bagus bisa membangun wisata, tapi juga itu harus proses lama. Kenapa saya bilang situasi keamanan? Ya. Kita membongkar jalan daerah-daerah wisata itu seperti di puncak itu ada air panas. Itu mengembangkan untuk PAD bisa masuk air panas. Ada air panas ya, Ada Bapak, air ya? panas sana. Itu bisa mengembangkan untuk PAD bisa masuk. Seperti ada gua terowongan, ada juga di puncak itu. Ada beberapa tempat yang bisa menarik perhatian. Dulu Jepang datang di daerah gua, pernah mereka ke sana. Ya, itu untuk wisatanya, wisata PAD-nya bisa masuk penambahan. Dan akhirnya bisa anak-anak kita bisa sekolah PAD di situ. Apalagi kan Bapak sekarang kita hidup di era digital, semua orang bisa bermedsos, Ya. dan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak asli di sana. Mungkin mereka bisa take picture-nya, kemudian ini orang tahu tentang puncak gitu. Ya, jadi sekarang anak-anak di sana seperti kamerawat ya seperti ini kan harus anak-anak di sana juga bisa. Jadi bukan sekolahnya sekolah-sekolah ini tapi semua jenis, semua akses yang negara sekarang pakai sekarang kita anak-anak di sana juga bisa kita mendorong. Bukan saja jadi sekolah-sekolah apa saja tapi bisa jadi wartawan ya. Sekarang wartawan kan ini kan berita di mana-mana. Itu kan dari wartawan. Tidak sendirinya berita itu keluar tapi dari orang wartawan yang kabar kirim sama. Anak-anak saya di sana juga berbagai macam itu mereka juga bisa memiliki. Selain pariwisata, Bapak adakah potensi lain mungkin misalnya pertanian? Karena kita tahu kalau di daerah pegunungan itu kan dingin ya. Dia menghasilkan buah, sayur yang segar-segar. Kalau di puncak juga seperti itu atau? Ya pertanian itu kan jelas dulu. Hasil bumi di sana itu beda dengan daerah lain. Kol itu besar-besar. Hanya itu dari dinas terkait. Pertanian itu cara pembina mereka saja. Cara berkebun seperti ini, tanam seperti ini. Seperti sekarang, stroberi. Itu dari puncak. Sekarang itu puncak itu orang banyak, masyarakat banyak tanam itu. Sudah mulai jual di pasar banyak. Sekarang mulai jeruk banyak. Itu pertanian. Kol, kentang, bawang putih, bawang merah itu dari pusatnya dulu itu di Ilaga. Di situ pernah kita kirim ke Freeport. Oh pernah Dari dengan Freeport ya, datang Bapak, ya? jadwalnya, mereka datang sekitar berapa tahun lalu mereka sudah hentikan. Kenapa, Bapak? Masukan dari daerah lain seperti dari Surabaya, dari dunia Indonesia lain akan masuk, akhirnya daerah-daerah lokal di atas belum bisa diambil. Jadi kita maunya harus buka lagi. Kita koordinasi dengan pihak perusahaan Freeport. Hasil bumi kita bisa bawa ke sana dan di sananya seperti apa kita seperti itu. Ya mungkin ke depan Bapak bisa membangun komunikasi kembali. Kita bangun komunikasi kembali. Sehingga hasil dari masyarakat itu bisa dengan baik ya, salurkan. Karena sayang juga kalau jual di pasar kemudian kalau tidak habis terjual, ya kan Bapak ya? Jadi memang kadang itu sekarang itu kan pembelinya kurang. Penjualannya dulu itu memang penjualan banyak juga sayur, kentang, wortel, apapun bawa tapi kembali bawa pulang. Tapi pembelinya kurang. Ya, sekarang kan sudah kabupaten. Dulu itu hanya distrik. Sekarang kabupaten. Jadi pasti pembeli juga banyak. Ya. Hanya hasil bumi yang sering karena masyarakat mereka mau kerja sering konflik, akhirnya pengungsi. Kita tampung ke dana 2 bulan, 3 bulan, akhirnya kebun lokasi-lokasi mereka sudah mulai naik rumput tumbuh. Pohon-pohon tinggi-tinggi. Nah, ini yang satu tantangan buat kami pemerintah. Nah, kalau dari dinas pertanian mereka bisa gerak di lapangan, tapi itu tantangan adalah situasi keamanan. Akhirnya pengungsi itu datang itu bukan 1-2 minggu baru pulang, tidak.
Kita bertahan harus pastikan situasi keamanan mereka. Mereka kembali di sana seperti apa. Pastikan dulu semua. Akhirnya kemarin Pak Panglima turun pada tanggal bulan Agustus kemarin turun. Setelah 17-an. Tanggal 19 beliau turun ke Ilaga. Karena apa? Ada terjadi ini atau Ya tidak, karena pengungsi-pengungsi yang ada berapa masuk itu kan disuruh kembali ke daerah mereka ke masing-masing? daerah desa masing-masing. Hari kemarin baru beliau turun lagi di Sinak. Sudah masyarakat kembali ke tempat masing-masing. Berarti kita sekarang bisa memberikan rumah-rumah yang dibakar itu kita bikin, bangun kembali. Pak Gubernur sudah kasih sensor, bantuan-bantuan. Tenda, kita akan bangun lagi rumah-rumah online mereka. Baru kita akan bimbingan lagi sampai rumah mereka bisa masuk. Baru kita kasih kebun apa seperti itu. Dan sekarang mereka udah kembali ke daerah mereka masing-masing? Belum, Bapak? Masih ada sebagian yang belum masih kembali? sebagian di distrik Umukia dengan Gome Utara itu ada di Gome semua, yang ada di Ilaga. Terus ke distrik Pokoma, Bina dan juga Muaka itu ada di Sinak. Nanti akan kemarin Panglima sudah turun dengan dari mewakili saya, Sekda yang ikut. Terus Kapolres Dandim kemarin sudah turun di Sinak. Jam 9 sampai 11 di Sinak, acara selesai. Sudah, jadi sekarang masyarakat sudah disuruh kembali tapi masih ada di Sinak sekarang. Tapi kalau soal pembangunan rumah yang tadi Bapak singgung, apakah itu nanti dari pemerintah yang membangun kembali Pak rumah Gubernur mereka? sudah alat operator sudah kita turun, sensor. 30 unit sensor. Berapa banyak masyarakat yang mengungsi Bapak? Ini 7.000-an lebih, Wow. bukan sedikit. Jadi alat operator sensor itu 30 unit, 15 di Ilaga, 15 di Sinak. Itu bantuan dari Pak Gubernur. Kita Pemda sudah punya tugas sekarang, kita kontrol mereka sudah operator sensor itu. Kalau sensor sudah berjalan berarti kita akan lapor lagi Pak Gubernur. Ya. Dan kayaknya Nanti biayanya dari Gubernur, dari Pemda. Pemerintah akan bantu untuk bangun rumah-rumah rakyat. Dan ini memang PR buat Bapak ya, untuk bagaimana memperhatikan nasib para pengungsi ya Bapak ya? Ya, 7.000-an lebih. Kalau keseluruhan itu bukan 7.000, tapi memang hampir puluhan ribu. Tapi yang ada di distrik, beberapa distrik-distrik itu kita hitung yang ada di lapangan. Ada yang lari ke Tabire, ada yang ke Timika. Itu belum kita hitung. Kalau hitung semua itu hampir 30-an ribu lebih. Dan mungkin akan bertahap ya Bapak ya, untuk membantu mereka, tidak Penting bisa satu kali. masyarakat yang ada di Ilaga dengan di Sinak itu dulu. Di daerah Pokoma, Sinak, Bina, Gome Utara, Umukia. Bapak, kalau kita bicara soal keamanan, masalah keamanan ini mempengaruhi segala aspek. Artinya Bapak punya program mau bangun ini, tapi ketika ada gesekan soal keamanan, itu akan berhenti. Iya kan? Artinya Bapak ini luar biasa karena memimpin di daerah yang ancaman konfliknya wow, bukan main. Nah, apa yang membuat Bapak sampai saat ini bisa fight, yakin untuk terus menjalankan tugas program pembangunan kepada masyarakat di Kabupaten Puncak di tengah situasi keamanan yang tidak menentu? Tadi Bapak bilang, suatu waktu bisa terjadi. Ya. Begitu. Jadi kita kan keamanan ini juga kalau kita koordinasi dengan Dandim, Kapolres, akhirnya kita bisa langsung komunikasi Panglima, kita Panglima dia datang untuk bisa masyarakat kembali ke daerah. Karena masyarakat ini takut, dari luar juga takut, ancaman juga. Dari dalam juga takut.
Kalau dari dalam pikir itu kan ini mungkin padahal itu masyarakat. Nanti do pergi ambil kebun, kayu bakar atau alat-alat begitu datang ini dari mana? Kamu datang dari mana bisa ditanya kayak itu akhirnya mereka juga takut. Dalam seharusnya mereka itu di dalam melindungi masyarakat, mengayomi. Tapi takutnya dua-dua. Akhirnya mereka tidak bisa bebas keluar dari ke lokasi kebun, tidak bisa. Anda di luar juga takut, di dalam juga. Di luar itu kenapa kamu ke sana juga bisa ditembak juga masyarakat. Salah dari luar juga. Itu akibatnya kita takutnya di masyarakat. Nah kita tampung dulu. Baru kita pastikan semua dulu. Koordinasi lagi yang di luar. Masyarakat di luar. Terus kita koordinasi keamanan yang ada. Semua kesapkam yang ada di sana. Koordinasi ya. Kita lihat mereka di luar sudah bergeser jauh, baru sekarang kita pastikan harus kembali ke daerah. Tapi kalau selama Bapak memimpin, apakah Bapak juga rajin turun ke lapangan, mengunjungi langsung masyarakat di distrik-distrik, di kampung-kampung, atau seperti apa Bapak? Saya ingin dapat gambaran Bapak punya gaya kepemimpinan untuk Kabupaten Puncak seperti apa? Pendekatan langsung dengan masyarakat. Kemarin kami sudah kunjungan kerja mulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 23. Kita sudah lakukan tanggal 21 Juli sampai dengan 23 Juli itu kita kunjungan ada berapa distrik. Seluruh OPD, pimpinan tingkat Prokopimda semua. Kita turunkan ke distrik, dari berapa distrik itu kita pusatkan satu distrik. Pusatkan di Sinap. Jadi istilah dapil 1, dapil 2, dapil 3 dari daerah wilayahnya. Jadi kita sudah jalan, itu kunjungan kita lihat langsung ke lapangan. Keadaannya seperti juga bukan hanya keadaan masyarakat, terus kedua lihat seperti gedung-gedung yang ada di sana seperti puskesmas, sekolah, kita lihat juga. Jadi memang daerah ya keadaan keamanan ini kita belum bisa aman dan tidak, tapi ya puji Tuhan selama kita berjalan juga semua lancar, sedang berjalan sampai sekarang juga situasi masih kondusif sampai dengan 17 Agustus. Hari HUT yang ke-80 sangat meriah. Itu adalah satu kebanggaan saya sebagai kepala daerah daerah Ilaga. Itu kebanggaan kami kepada puji Tuhan kepada Tuhan. Tuhan yang bisa menyiapkan waktu yang baik, cuaca yang baik, sampai salah satu nilai terbaik dari Gubernur Bupati Puncak dengan seluruh kabupaten masyarakat upacara dengan sukses, dengan aman, dengan tertib. Itu satu nilai plus buat kami di Ilaga. Sukses menyelenggarakan upacara HUT 17. Itu sebelumnya itu orang dipikir nanti situasi bagaimana. Bukan Ilaga saya, tapi setiap daerah-daerah konflik kan pikiran seperti itu. Tapi puji Tuhan kami sudah berjalan lancar, aman dan tertib. Bagaimana Bapak memastikan pada saat itu bisa aman? Padahal tadi Bapak bilang sebelum-sebelumnya itu kan ada keraguan, ada ketakutan. Tapi bagi Bapak Elvis dan upacara berlangsung dengan sukses, itu sesuatu yang luar biasa. Itu bukan saya, hanya Tuhan. Tadi saya bilang. Tuhan yang mengantar kami. Tuhan yang kawal kami. Ilaga itu adalah Injil pertama masuk di Ilaga itu. Kami daerah Ilaga itu adalah orang misionaris masuk dari Paniai, daerah sana baru masuk Ilaga pertama, baru tersebar di wilayah Wamena, Jahukimo, lembah-lembah sini. Jadi kami tidak punya daya, tapi hanya Tuhan bisa menolong kami. Saya anak asli Ilaga, Bupati dan Wakil Bupati pertama kami pimpin. Kemarin upacaranya lancar, apel semuanya lancar, upacara HUT yang terbaik, meriah juga. Dulu belum pernah melakukan tarian lomba-lomba itu kita kemarin itu ada 17 kegiatan lomba. Hadiah-hadiah kita banyak, piala juga kita bagikan, kasih banyak hadiah-hadiah yang kita berikan masyarakat.
Jadi itu satu kebanggaan buat saya. Saya anak dari kepala desa yang jadi bupati. Baru pertama saya pimpin inspektur upacara. Cuaca yang Tuhan dukung, alam mendukung, semuanya lancar. Nah, itu adalah kebanggaan saya. Hanya kebanggaan kepada Tuhan. Tuhan yang izinkan kami jalan lancar, aman, tertib. Kita karena Tuhan, saya dasar kepada Tuhan. Akhirnya 100 hari kerja kita lancar semua. Tidak ada menghambat. Tim kerja semuanya jalan lancar. Terus setelah itu kita turun kunjungan kerja pertama ke daerah, semua lancar. Tidak ada hambatan. Nah, itu saya hanya serahkan Tuhan. Tuhan akan membawa kepimpinan kami bisa semua lancar. Itu adalah atas berkat dari Tuhan. Baik Bapak. Bapak bilang ada kebanggaan dan itu semua karena berkat dan penyertaan Tuhan. Bapak sedikit melenceng keluar dari itu. Pernah terpikirkan tidak oleh seorang Bapak Elvis akan sampai di posisi yang sekarang memimpin Kabupaten Puncak sebagai bupati? Ya, saya tidak berpikir seperti itu, tapi ya saya memang maju itu bupati, harus maju bupati itu kan saya dua kali maju. Dua kali maju. Dua kali maju, namun gagal ya Bapak ya? Dua kali saya maju gagal. Ya, tapi saya tidak mundur lagi. Saya bilang kalah biasa, saya bilang. Ya, tapi saya jalan terus, maju terus. Sampai hari ini Tuhan luar biasa memberikan kepercayaan. Rakyat juga kepercayaan luar biasa. Bisa Bapak gambarkan bagaimana suasana hati Bapak pada saat dilantik? Ya, pertama itu kali sebagai bupati. saya sangat kebanggaan sendiri luar biasa karena saya ini kan seorang hansip, linmas, seorang kepala desa. Jadi bayangan orang lain mungkin nggak bisa jadi. Tapi saya hanya bersyukur pada Tuhan. Nah, Tuhan yang mengantar saya sampai saya terharu, menangis. Kalau Tuhan bawa saya menjadi bupati. Ya seperti itu. Jadi kemampuan saya terbatas juga. Tapi kalau Tuhan pasti akan membawa saya. Tuhan di belakang bicara kok kerja ini, pasti ada saya pikir pekerjaan anak kerja ini. Saya punya tangankan di belakang banyak. Ya mulai dari pimpinan anggota DPR sampai dengan Pak Sekda, rombongan di bawah OPD. Pasti saya bupati kan tinggal perintah, tinggal kerja ini. Program ini tidak mungkin bupati pegang martelu, pegang linggis ke sana. Program visi misi saya itu saya terapkan. Ya. Jadi satu kabupaten besar Puncak itu bukan satu orang. Semua orang anak-anak tadi saya bilang, semua orang-orang hebat yang ada di sana akan kerja itu. Saya hanya tampilkan programnya. Saya mau kerja ini ya, itu sudah mereka akan kerja. Kan saya sekian puluh tahun saya di kepala desa, apa yang rakyat di situ mereka mengalami. Dulu saya masih ingat orang-orang tua saya. Mereka bilang bupati kunjungan dari Nabire ke Ilaga. Bapak kami minta pembangunan, kami minta jalan, kami minta jembatan. Tapi ya kami akan rampung bawa ke Nabire, tapi belum pernah terjawab. Nah itu yang pikiran itu muncul, baru saya maju bupati. Jadi saya sekarang program pertama saya harus bangun kedudukan dulu, bikin Honai dulu. Honai artinya itu kantor itu. Ya. Kita duduk di situ baru pikir program kerja. Honai orang tua juga, Honai ada Honai baru bikin bicara di situ program kerjanya. Besok kita harus buat kebun yang bagus. Bikin pagar yang bagus, baru kerja, itu dulu. Sama juga sekarang, kantor dulu. Saya fokus kantor dulu. Kantor di situ baru program anak-anak tadi saya suruh pergi, saya kirim sekolah. Kembali mereka kumpul kantor di situ baru pikir kerja untuk membangun Puncak. Bapak kalau boleh saya tanya, Bapak sekarang jadi seperti sekarang,
menjadi Bupati Kabupaten Puncak, siapa orang yang paling berperan dalam hidup Bapak? Ya Tuhan, kita doa itu Tuhan, kan tidak ada orang bilang kau jadi bupati itu tidak ada, kau jadi pemimpin tidak, tapi hanya kita doa Tuhan. Ya. Baik, Bapak, 5 tahun Bapak akan memimpin Kabupaten Puncak. Bapak putra asli di sana, tentu punya tanggung jawab moral besar untuk bagaimana membawa Kabupaten Puncak ini maju dan rakyatnya juga sejahtera. 5 tahun ke depan dari sekarang, Bapak ingin Kabupaten Puncak jadi seperti apa? Apa mimpi besar seorang Bapak Elvis untuk Kabupaten Puncak? Ya, saya mimpi besar saya itu Kabupaten Puncak itu harus lebih baik lagi dari daerah lain, sama harus rubah. Apa yang harus Ya dirubah, seperti rubah maksudnya daerah kita di sana tadi saya bilang harga tingkat kemahalan ini standar harus kembali normal, artinya kita menghubungkan jalan dari Puncak harus tembus ke Nabire, harus tembus ke Timika, harus tembus ke Wamena. Itu baru kita bisa normal daerah Ilaga itu, normal dalam hal ekonomi di sana. Bapak, mungkin pesan inspiratif dari Bapak lah untuk generasi atau masyarakat di Kabupaten Puncak. Artinya kalau sekarang banyak orang melihat Kabupaten Puncak ini sebagai daerah konflik, katakan zona merah lah Bapak. Apa pesan Bapak agar generasi muda yang saat ini ada di Puncak bukan lagi melihat Kabupaten Puncak dari sisi negatif, tetapi sebagai daerah harapan ke depan di kepemimpinan Bapak dengan Bapak Wakil? Apa pesannya? Ya, jadi harapan saya masyarakat mari bersatu, bersama-sama bergandeng tangan mendorong sekarang program saya sekarang dengan juga ke depan masih lebih baik dari yang sekarang. Baik Bapak, itu mimpi dan cita-cita seorang Bapak Elvis Tabuni ya untuk kemajuan Kabupaten Puncak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Wah. Sudah hadir di Dialog Noken Live, sudah berbagi cerita bagaimana kerja-kerja Bapak Ya, dan juga harapan dan mimpi ke depan terima kasih. hingga akhir masa jabatan nanti. Terima kasih Bapak sekali lagi. Dan saudara, demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Bupati Kabupaten Puncak, Bapak Elvis Tabuni SEMM. Sedikit banyak beliau sudah berbagi bagaimana kerja-kerja beliau merealisasikan program pembangunan dan juga pelayanan pemerintahan dan juga kemasyarakatan kepada masyarakat Kabupaten Puncak di 100 hari pertama. Dan tentu kita tunggu, ini bukan sekedar janji, tetapi pasti akan diwujudkan, akan dibuktikan, karena tentu masyarakat Kabupaten Puncak sudah terlalu lama menanti perubahan. Dan kita harapkan di kepemimpinan Bapak Elvis Tabuni dan juga Bapak Wakil Bupati, Bapak Naftali Wakal, Awakal, Kabupaten Puncak jauh lebih aman, jauh lebih maju, dan tentunya jauh lebih sejahtera. Saya Nola Kobe, sampai jumpa.